Kata penulis rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, babu fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Di halaman 4 saya poinkan 2 pembahasan. Yang pertama, munasabatul babi lil kitab, munasabah, kesesuaian bab ini dengan kitab. Sekarang apa hubungannya bab ini dengan judul kitab? Iya. Babu Fadlil Islam. Jadi mungkin saja judul kitab ini diambil dari judul awal bab di dalam buku ini, terkait dengan keutamaan Islam. Dan yang kedua, mungkin saja judul Fadlul Islam itu memang terkait dengan seluruh babnya. Jadi 13 bab yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, semuanya menjelaskan tentang keutamaan Islam. Apakah dalam makna secara langsung maupun tidak langsung, dalam suratan babnya ataupun dalam siratannya. Nah, ini juga benar, karena seluruh dari 13 bab yang dibawakan oleh penulis semuanya mengandung makna keutamaan Islam. Baik. Jadi itu 2 sisi munasabah. Apa hubungan antara bab ini dengan judul kitab. Kemudian pembahasan yang kedua, aujuhu fadlil Islam. Sekarang kalau kita berbicara tentang keutamaan Islam, apa maksud dari keutamaan Islam itu? Apa yang diinginkan dengan keutamaan Islam? Yang diinginkan dengan keutamaan Islam ada beberapa aujuh, ada beberapa sudut, beberapa sisi. Yang pertama adalah keutamaan Islam itu sendiri di atas seluruh agama yang lain. Di atas seluruh agama yang lain. Ya, kalau dilihat Islam ini dari sisi keutamaan sebagai agama, maka dia memiliki keutamaan di atas seluruh agama selain daripada agama Islam. Dan ini akan kita baca ayat-ayat dan hadits-hadits dalam uraian penulis. Dan yang kedua, sisi keutamaan fadlul Islam itu dari sisi keutamaan orang yang memeluk Islam itu. Siapa yang masuk ke dalam Islam, memeluknya dan menjadi seorang muslim, maka si muslim ini akan memperoleh berbagai keutamaan. Akan memperoleh berbagai keutamaan. Iya. Memperoleh berbagai keutamaan, berbagai pengaruh yang indah dan banyak keberkahan di dalam kehidupannya. Dan ini insyaallah ta'ala kita akan baca juga ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan seorang muslim yang berislam. Kemudian yang ketiga, keutamaan Islam dari sisi umat yang menyandang Islam ini. Jadi sebagai suatu umat yang menyandang agama Islam ini, umat Islam, kaum muslimin, itu memiliki keutamaan di atas seluruh umat-umat yang lainnya. Memiliki keutamaan di atas seluruh umat-umat yang lainnya. Karena itu akan datang nanti uraian penulis bagaimana umat ini adalah umat yang paling terakhir, tapi yang paling pertama masuk surga. Dia adalah umat yang pertengahan, umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling afdal di sisi Allah, dan sebagainya dari keutamaan umat ini. Jadi keutamaan Islam, fadlul Islam, itu dilihat pada 3 sisi ini. Ini 3 sisi seluruhnya akan diuraikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Karena itu seorang muslim dan muslimah apabila dia mengenal agamanya,
mengenal akan keislamannya dan mengetahui tentang keutamaannya, maka dia akan semakin cinta dengan agamanya. Semakin cinta dengan agamanya. Selain daripada itu, pembahasan di kitab Fadlul Islam ini memperkenalkan kepada kita semua hal yang lebih detail. Jadi bukan cuman pembahasan mengenal Islam itu dari jauh adalah seperti rumah yang sangat cantik, sangat indah. Kelihatan dari jauh betapa indahnya, megahnya rumah tersebut. Ya, kelihatan dari berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Bukan hal yang tampak saja secara lahir. Tapi buku ini menjelaskan kepada kita keutamaan Islam pada segala sudutnya. Seluk-beluk keutamaannya di mana? Arah kebaikannya di mana? Iya. Ibarat rumah itu tadi, dia masuk di dalamnya, dia melihat seluruh isinya. Ya. Dia lihat apa yang ada di dalam rumah tersebut, dari hamparannya, dari ruangan-ruangannya, dari lorong-lorongnya, semuanya terdapat berbagai keindahan, terdapat berbagai keutamaan. Iya, maka seorang yang mengenal keislaman dari segala sudutnya, itu akan membuatnya lebih cinta untuk tinggal di dalam keislaman tersebut, menjaganya dan memeliharanya. Dan dia akan semakin bersemangat di dalam beramal tentang agamanya. Baik, jadi ini sudut perkara yang penting untuk diperhatikan dan menunjukkan pentingnya buku ini. Iya, dan mungkin ada yang bertanya di sini, kenapa penulis memulai menjelaskan keutamaan? Jawabannya bahwa beliau terangkan keutamaan sebagaimana yang dijalani oleh sebagian para ulama yang menulis. Kadang di dalam menulis sebuah pembahasan, mereka terangkan dulu keutamaan, baru dia terangkan hakikatnya, definisinya, rinciannya. Dan sebagian ulama ada yang tidak seperti itu menjelaskan. Dia terangkan dulu tentang hukumnya, baru dia terangkan keutamaan. Dan ini dua metode ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dua-duanya boleh dipakai di dalam menjelaskan ilmu. Boleh dipakai di dalam menjelaskan ilmu. Dan dua-duanya punya fungsi dan manfaat. Iya. Dan di sini penulis rahimahullahu taala, beliau ketika memulai tentang bab keutamaan Islam, maka ini untuk membuat orang yang mendengarnya itu lebih bersemangat jiwanya untuk mengkaji dan mempelajarinya. Ya, dan di dalamnya nanti beliau akan terangkan tentang kewajiban masuk ke dalam Islam. Beliau akan jelaskan apa hakikat dari Islam itu. Ya, dan beliau akan terangkan berbagai hal terkait dengan kewajiban terhadap Islam itu. Iya. Dan ini satu metode di dalam mengajak, di dalam menjelaskan. Dan kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya, beliau terangkan hukum dulu. Beliau terangkan hukum dahulu, baru setelah itu beliau jelaskan keutamaan. Seperti di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta didatangkan air wudu. Lalu beliau memperagakan wudu. Beliau memperagakan wudu dari mencuci kedua telapak tangan hingga mencuci kedua kakinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal wudu. Faman tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atayn la yuhaddits fihima nafsah, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata beliau, inilah wudu. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat setelahnya 2 rakaat,
tidak dia bisikkan sesuatu pada jiwanya di dalam sholatnya, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi beliau terangkan dulu wudu, hukum dulu yang dijelaskan. Setelah hukum baru beliau jelaskan apa? Baru beliau jelaskan keutamaan. Iya. Dan ini dipakai oleh penulis uslub ini di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Beliau jelaskan dulu hukum tauhid itu apa, baru setelah itu beliau terangkan tentang keutamaan tauhid. Tentang keutamaan tauhid. Ya, dan ini dua uslub berjalan di dalam karya tulis para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik. Hanya saja kadang sebagian orang tidak mengetahui bahwa penjelasan tentang keutamaan itu bukan maksud lidatihi. Bukan maksud pada pokoknya. Ya, itu hanya penjelasan tentang bagaimana membuat itu seorang itu bersemangat. Tetapi hakikat dari yang diinginkan di dalam agama, seorang mengetahui hukumnya. Lalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Iya. Adapun keutamaan itu pasti didapatkan, diperoleh. Tapi yang paling pokok, dia menerima dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara dakwah yang benar, metode di dalam belajar. Tidak seperti sebagian manusia yang hanya sibuk saya kasih orang fadail amal, keutamaan, tapi tidak pernah belajar. Ya tidak paham apa yang diajarkan. Diajak orang sholat, dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya sholat. Atau diajak orang untuk beramal dengan amalan yang soleh, tapi dia sendiri tidak mempelajari apa hukum-hukum dari amalan yang soleh tersebut. Ini adalah hal yang keluar dari metode Islam, tidak sejalan dengan apa yang diuraikan oleh penulis di sini, dan tidak sejalan pula dengan apa yang berjalan di tengah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan itu bukan dakwanya para nabi dan para rasul. Baik. Di dalam kitab atau di dalam bab ini, Fadlul Islam, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 ayat dan beberapa hadits. Ayat yang pertama, kata penulis rahimahullahu ta'ala, masih di halaman 4. Wa qaulullahi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dan firman Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam dinan. Serta telah kuridai Islam itu menjadi agama bagi kalian. Baik, ini ayat di surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Saya poinkan ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, fadlul islami bikamaliddin. Penjelasan tentang keutamaan Islam dari sisi kesempurnaan Islam itu. Iya. Sebelum saya uraikan tentang poin pembahasan ini perlu diketahui bahwa ayat ini dari ayat yang paling terakhir turun pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Hajjatul Wada, haji perpisahan, di mana selepas haji tersebut Rasulullah pulang ke Madinah. Tidak berapa lama beliau sakit, kemudian wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ada sebuah riwayat diterangkan di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Tariq bin Syihab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal Yahudi qala lahu. Sungguhnya seorang lelaki dari Yahudi berkata kepada Umar, Ya Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum
taqra'unaha. Law alaina ma'syara al-yahudi nazalat lattakhadna dzalika al-yawma 'ida. Kata orang Yahudi ini, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin. Perhatikan ini orang Yahudi saja panggil Umar bin Khattab dengan apa? Amirul Mukminin. Iya. Hal yang berjalan di tengah mereka ya. Walaupun orang Yahudi tidak beriman kepada Islam, tidak masuk dalam Islam bersama Umar bin Khattab, tidak mengikuti agama Rasulullah SAW, tapi dalam kehidupan bersama, adab dan etika yang seperti ini kadang berjalan juga di tengah orang-orang kafir. Dan ini ucapan kepada pemimpin, disebut misalnya presiden atau gubernur atau bupati. Ya, ketika disebut orangnya, maka disebut dengan panggilan yang dia dikenal dengannya. Dikenal dengannya. Jelas ya? Dipanggil dengan hal yang mencocokinya. Dan ini bagian dari adab dan etika di dalam ta'ayush, di dalam kehidupan, di dalam seorang itu hidup bermasyarakat, berinteraksi di tengah manusia. Ya, ini wajib dia kenal. Kata orang Yahudi ini, ayatun fi kitabikum. Ada sebuah ayat di kitab kalian, maksudnya dalam Al-Quran. Taqra'unaha, kalian membacanya. Andai kata ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan hari itu sebagai hari Id, sebagai hari raya. Qala ayu ayah. Maka Umar bertanya, ayat apa? Qala, maka Yahudi ini menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Masya Allah, orang Yahudi hafal ayatnya. Hah? Baik. Al-Quran itu memang dimudahkan ya untuk dihafal. Allah firman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dzikir, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk diingat. Tapi siapa yang mau berzikir itu? Siapa yang mau mengingat itu? Itu menjadi masalah. Iya. Jadi terkait dengan masalah sekadar membaca Al-Quran, kadang pada sekadar membacanya atau sekadar menghafalnya itu belum tentu bermakna ada keutamaan. Karena orang Yahudi juga ada yang bisa hafal. Jelas ya? Karena itu pokok dari Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi, dipahami maknanya, diikuti apa perintahnya, ditinggalkan apa yang dilarang. Itu pokok yang diinginkan dari Al-Quran. Iya. Karena itu jangan tertipu ya dengan kepandaian orang di masa ini. Apalagi sudah menjadi sikap hidup. Ya, orang kafir juga kadang dia paham kalau bicara dengan kaum muslimin, ya kita kadang-kadang pakai ayat lah yang dia kenal. Kalau si kafir ini pakai ayat, oh hebat juga kafir ini. Dia bisa baca ayat Al-Quran. Nah, itu tidak membuat orang tertipu. Jelas ya? Sebagaimana kaum Khawarij yang akan disebutkan nanti oleh penulis. Kaum Khawarij itu mereka membaca Al-Quran. Banyak di antara mereka yang menghafalnya. Tapi begitu Al-Quran itu tidak masuk di hatinya, tidak bermanfaat bagi mereka. Bahkan Nabi mensifatkan mereka dengan sifat yang paling buruk. Sifat yang paling buruk. Iya. Karena itu ini metode dalam belajar.
Orang kalau sudah belajar menuntut ilmu, dia itu harus tahu apa yang dia pelajari dalam ilmu itu. Iya. Bukan lagi model orang-orang awam. Oh ini jago baca Quran, berarti dia bagus. Itu belum tentu. Orang yang bisa membacakan ayat, membacakan hadits, yang paling pokok adalah yang dilihat bagaimana dia memahami ayat dan hadits. Bagaimana dia memahaminya. Bukan bagaimana dia di dalam menghafalnya. Iya, karena hafalan semua orang bisa untuk menghafal. Semua orang bisa bikin metode membuat orang takjub. Iya. Karena itu di antara orang-orang yang benci kepada Islam, ada yang membuat dari buku-buku, dia misalnya bikin ada buku seputar takhrij hadits itu ditulis oleh sekelompok orientalis. Ya, dia kumpulkan dari 10 buku sumber sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memudahkan mereka mencari hadits-hadits di dalam buku-buku itu. Iya. Nah, ini belum pernah ada yang bikin seperti itu sebelumnya. Jelas ya? Jadi belum tentu dia punya kepandaian seperti itu, menunjukkan apa? Mereka ini punya khidmat, punya kecintaan. Iya. Paling sedikit dia benar di dalam memahaminya, belum tentu. Baik. Karena itulah ini pelajaran yang berharga ya. Jadi ketika orang Yahudi ini ditanya oleh Umar, ayat apa yang kamu maksud? Maka Yahudi ini membacakan ayat yang menjadi pembahasan kita di sini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Qala Umar, berkata Umar, qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yawm al-jum'ah. Kata Umar, kami telah mengenal hari itu dan tempat ayat ini turun padanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah pada hari Jumat. Jadi tidak perlu lagi dibilang hari Id, karena memang turunnya di hari Id ayat ini. Hari Jumat itu adalah Idnya apa? Idnya umat Islam. Umat Islam itu hanya memiliki 3 hari raya. Tidak ada yang lain. Ada hari raya yang berulang dalam setahun 1 kali. Itulah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ada hari raya berulang setiap pekan. Itu adalah hari apa? Hari Jumat. Adalah hari Jumat. Dan ini di tempat yang paling mulia. Apa di antara tempat yang paling mulia? Yaitu di Arafah. Di tanah haram. Di tanah haram. Iya. Maka di sini tampak bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Nah, di dalam ayat ini terdapat penjelasan keutamaan Islam dari 3 sudut. Ini yang kita terangkan di poin yang pertama, fadlul Islam bikamaliddin. Keutamaan Islam itu dari sisi apa? Sempurnanya agama. Iya. Jadi agama ini adalah agama yang sempurna karena Allah yang menyempurnakannya. Karena Allah yang menyempurnakannya. Maka dia adalah agama yang sudah lengkap, berada di atas puncak keutamaan, tidak perlu ada tambahan di dalamnya dan tidak ada kekurangan padanya. Tidak ada kekurangan padanya. Maka agama ini agama yang telah apa? Telah sempurna. Iya. Karena itu disebutkan oleh Ibnu Katsir pernyataan Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini. Kata Ibnu Abbas, akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annahu akmala lahumul iman. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada.
wa qad atammahu Allahu fala yanqusuhu abadan wa qad radiyahu fala yaskhatuhu abadan. Allah mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada kaum mukminin bahwa Allah telah menyempurnakan keimanan untuk mereka. Maka mereka tidak perlu tambahan apapun selama-lamanya. Allah telah menyempurnakan agama ini, tidak ada kekurangannya selama-lamanya. Allah telah meridainya, Allah tidak pernah murka terhadap agama ini selama-lamanya. Iya. Baik. Jadi ini sudut yang pertama dari keutamaan Islam. Agama ini adalah agama yang sempurna, telah lengkap, segala sesuatu ada di dalam agama ini. Iya. Baik. Sampai dalam perkara-perkara kaum musyrikin pernah datang berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Mereka berkata, apakah Rasul kalian mengajari kalian segala sesuatu hatta al-khira'ah, sampai bagaimana etika membuang hajat? Kata Salman, iya. Nabi melarang kami istinja menggunakan tangan kanan, istinja kurang dari 3 batu, istinja dengan menggunakan tulang. Dia sebutkan hadits-hadits Nabi melarang hal tersebut. Lengkap agama ini. Iya. Segala perkara ada di dalamnya tuntunan pada hal yang mereka memang ingin atau diperlukan di dalam kehidupan mereka, maka itu semuanya ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Jadi agama ini adalah agama yang telah sempurna. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, fadlul islami bi itmamin ni'mati al-zahirati wal batinah. Keutamaan Islam dengan sempurnanya nikmat. Nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Iya. Jadi ayat dikatakan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan, telah kusempurnakan, telah kulengkapi atas kalian nikmati, nikmatku. Nikmat di sini mufrad ya, kata tunggal. Tapi begitu disandarkan kepada dhamir ya, ini memberikan kandungan umum. Memberikan kandungan umum. Karena itu di pembahasan saya sebut nikmat yang zahir dan batin. Maksudnya semua nikmat Allah sempurnakan untuk umat ini. Allah telah menyempurnakan untuk umat ini nikmatnya. Iya. Dan nikmat itu adalah Islam itu sendiri. Karena itu Islam disebut dengan nikmat. Bukankah di surah Al-Fatihah kita membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi an'amta dikatakan jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat terhadap mereka. Nah, itulah siratal mustaqim, Islam itu. Jadi Islam ini adalah nikmat. Nikmat yang telah disempurnakan. Nikmat yang telah disempurnakan. Iya. Dan kesempurnaan nikmat terkait pada yang zahir dan yang batin. Karena itu siapa yang masuk di dalam Islam, maka dia akan merasakan dari nikmat agama ini. Secara zahir maupun secara batin. Baik. Kemudian keutamaan atau pembahasan yang ketiga, fadlul Islam birridha anid dini wa ahlihi. Di akhir ayat dikatakan wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagi kalian. Iya. Ini terkait dengan agama ini dan pemeluknya.
Maka dari sisi keutamaan Islam, Allah Subhanahu wa taala telah meridhai agama ini. Dan telah meridhai siapa yang memeluk agama ini. Karena itu hanya Islam yang diterima oleh Allah. Allah tidak terima yang lainnya. Akan datang nanti ayat, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Maka dari sisi keutamaan Islam, agama ini Allah Subhanahu wa taala telah ridhai. Sebagaimana pemeluknya juga Allah Subhanahu wa taala apa? Meridhainya. Allah meridhainya. Baik. Jadi kalau agama ini telah disempurnakan, nikmat telah dicukupkan, dan Islam diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan keutamaan yang keempat, bahwa agama ini akan terus menerus ada dan kekal. Akan terus menerus ada dan kekal. Karena itu agama ini dia berlaku untuk manusia di segala keadaan, di setiap masa, dan di setiap waktu. Apa saja yang diperlukan oleh manusia di dalam agama ada penjelasannya. Karena itu di berbagai masa terjadi pembahasan-pembahasan kontemporer, perkara-perkara yang baru terjadi di tengah manusia. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Maka uraian hukum-hukum perkara itu ada di dalam agama. Tampak di dalam syariat kita. Karena lengkapnya agama ini. Lengkapnya agama ini. Iya. Sebagaimana apa yang terkait dengan kehidupan dunia mereka, di dalam agama ada penjelasannya. Apa yang terkait dengan kehidupan akhirat mereka, di dalam agama juga ada apa? Penjelasannya. Iya. Dan ini semuanya lengkap di dalam agama. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk umat Islam. Karena itu dari sisi agamanya, Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan segala perkara. Tidak ada yang ditinggalkan. Iya. Tidak ada yang ditinggalkan. Allah firman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang kami telantarkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Pasti ada penjelasannya. Tidak ada sebuah kebaikan kecuali ditunjukkan oleh Nabi kepada umatnya. Dan tidak ada sebuah kejelekan kecuali Nabi peringatkan kejelekan itu jangan sampai menimpa dan membahayakan umatnya. Di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Maka dari sisi nikmat agama semuanya lengkap. Iya. Termasuk di dalam kehidupan dunia. Apa yang mereka dengannya berbahagia, mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Karena memang agama ini mengarahkan manusia ke sana. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah,
kehidupan yang baik. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat kamu sengsara. Jadi tidak ada ceritanya Al-Quran itu turun membuat beliau menjadi sengsara. Artinya bahwa agama ini turun itu untuk membawa kebahagiaan untuk mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka. Iya. Pernah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di salah satu buku beliau menyebutkan bahwa ada seorang alim, dia pernah makan di rumah makan, kemudian didatangi oleh seorang kafir non-muslim. Maka kafir ini berkata, katanya di dalam agamamu segala sesuatu diterangkan dalam Al-Quran. Kata muslim ini dengan yakin, iya benar, semuanya dijelaskan. Maka kata kafir ini, kalau begitu terangkan kepada saya, ini makanan yang ada di depanmu terbuat dari apa? Di mana di dalam Al-Quran yang menjelaskan itu? Kata si alim, iya. Si alim panggil kokinya, sini koki. Ini makanan terbuat dari apa? Dijelaskan sama koki, ini makanan terbuat dari apa? Kata si alim, itulah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak apa? Mengetahuinya. Jadi maksudnya di dalam segala hal itu pasti ada tuntunan yang mengarahkan. Apakah dia kaidah yang terlihat jelas di situ atau istimbat dari sebuah ayat, atau dia adalah sebuah kandungan langsung terlihat pada ayatnya atau tidak langsung, atau dalam makna yang tersurat, tersirat, umum atau khusus, semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Iya. Baik. Jadi hanya masalah bagaimana seseorang itu memahami Al-Quran dengan benar, mempelajarinya dengan benar. Ya, dengan itu dia bisa apa? Dia bisa mengenal dari agama ini, bagaimana kesempurnaannya. Baik, selesai ayat yang pertama.